Bem, sudah kuduga. Ini ikan kakap, Beb. Ngomong juga, ternyata berenyit-berenyitku baru datang. Kemana aja kalian tuyul-tuyul, kurang ajar. Dari tadi mami nungguin kalian ya, supaya kodamku keluar, supaya dia terkesima. Aduh, tuyul. Puh. Welcome back in my YouTube channel. Bunda Itwil balik lagi bersama Kakek Itwil ya. Sekarang aku mau cerita tentang playlistnya, lanjut lagi di Bungkus Bule. Penasaran kan? Jangan kemana-mana, jangan di skip, pokoknya stay tune. Oke, ini aku ceritain di Bali ya Beb, karena banyak banget pengalamanku yang ketemuan sama bule, tapi masih di Bali. Karena kan sebelum tinggal di Eropa ini aku di Bali Bun, beberapa tahun gitu ya. Ya you know lah ya, mencari jodoh bunda. Nah oke. Jadi as usual gitu ya, aku tuh selalu cari pacar atau cari laki yang dari dating apps Beb. Jadi aku tuh jarang banget ketemu orang on the spot, kayak langsung di bar atau di restoran. Padahal itu tuh bener-bener berkualitas kalau menurutku. Jadi ada beberapa orang yang ketemu tidak sengaja di restoran, di bar, entah itu dimanapun, dan mereka jodoh itu tuh justru bakal langgeng gitu Beb, dibanding orang-orang yang ketemu di dating apps. Tapi ya nggak semuanya juga. Contohnya aku sama Abah ketemu di kitab gitu ya, kitab ungu ya, tapi ya sampai 5 tahun sekarang ya langgeng aja kok gitu. Cuman emang nggak banyak yang seperti itu. Kebanyakan yang dating apps tuh ya cuman fun-fun aja Beb, pengennya cuman hui-hui doang, udah itu ciao pergi gitu ya. Nah tapi kan waktu itu ya aku nggak punya akses ke tempat-tempat yang mewah kayak ke hotel bintang 5 segala macem, ya siapa gue gitu ya Beb. Jadi ya satu-satunya jalan dating apps gitu. Singkat cerita aku buka dating apps, cari laki ya Beb, ya masa cari beruk ya, nyari diri sendiri dong gue beruk. Dapat Beb, ya seperti biasa kakak itu tuh selalu, aku ngomong-ngomong dulu gue sok gaul ya. Aku tuh selalu gini Beb, beruntung ya dalam segala hal, apalagi hal laki-laki ya atau rezeki gitu. Aku tuh dari dulu selalu dimudahkan gitu ya Beb, nggak tahu kenapa, I don't know why. Selalu mudah ya, meskipun ada sih titik-titik terendahku juga banyak. Jadi banyak orang yang bilang itu istidraj, aduh ya, harus husnuzon dong, jangan suuzon ya. Jadi orang itu lihat-lihat ini, lihat-lihat itu. Ini bunda-bunda yang begitu tuh biasanya ya, yang ada tetangga yang beli kipas tapi dia yang muter. Padahal tetangganya yang beli kipas, dia yang muter. Harusnya ya lihat orang lain happy ya happy dong gitu. Kayak kemarin aku dapat job di Jakarta, itu kan istidraj katanya. Ya udahlah, iya aku bilang gitu aja supaya cepet. Ya udah, gue nggak akan ngebela diriku sendiri, hanya aku dan Allah aja yang tahu. Misalnya emang ini ternyata balasan-balasan buatku gitu ya, karena aku mungkin berbuat baik kemarin-kemarin atau 2 tahun lalu, setahun lalu, kita kan nggak tahu ya Beb, kapan rezeki orang diganti ketika kita berbuat baik. Tapi aku nggak mau pengumuman, karena aku emang bukan tipikal orang yang pengumuman ketika berbuat baik. Ya penyem aja, cengkoneknya ditutup aja, ngapain gue pengumuman ya, bukan pilkada. Oke, singkat cerita aku dapat Beb, ini tuh cowok bukan bule, tapi ini dari Iran, Persia gitu. I don't know exactly, tapi ya negara-negara itulah ya. Cuman dia stay-nya di Amerika Beb. Jadi kita chatting, udah pindah WA dari kitab ungu, selalu aku pindahin ke WA. Kalau yang emang kayaknya bisa di prospek, aku selalu pindahin ke WA. Soalnya kan kitab ungu nggak bisa video call, nggak bisa tahu ini tuh orangnya real nggak sih gitu ya. Kan banyak juga yang penipuan-penipuan. Kayak kemarin aku lihat-lihat tuh di Toki-Toki, ada cewek yang udah abis-abisan ngirimin duit ini itu ono, dijanjiinnya mau dibikin usaha segala macam. Ternyata pas dia ke negara si cowoknya ngeblok langsung. Ya alias penepong dong, itu penipu. Ya udah habis ratusan juta katanya. Jadi buat kalian hati-hati yang lagi deket sama bule, jangan mau ngirimin duit, yang kalian yang harus dikirimin duit. Itu pertama.
Jangan cinta tapi jadi bego, oke? Terus ya hati-hatilah, harus video call dulu, bener nggak ini orangnya, real nggak orangnya. Jangan kemakan cinta, oke? Nah waktu itu aku ketemu sama si Iran ini. Jadi dia tuh ada rencana mau ke Bali, tapi emang mendarat di Jakarta dulu Beb. Dan kebetulan kan aku udah di Bali nih. Terus dia bilang gini, Ardian, nah nama panggungku dulu kan Ardian, nama asli sih itu Oki Ardian, jadi dipanggilnya Ardian. Kalau Oki itu udah banyak itu ya Beb, Oki Lukman, Oki Seniana Dewi, Oki Pasya, banyak lah. Jadi aku nggak mau nama panggilanku Oki, nggak mau, Ardian aja. Kalau sekarang kan Itwil, kakak Itwil. Ardian, aku bakal mendarat di Jakarta. Kalau emang kamu mau, kamu bisa temuin aku di Jakarta. Dan jujur, ini bule itu ya, dia itu nggak yang banyak memberikan, bukan tipikal orang yang banyak memberikan informasi sebelum ketemu. Beda sama bule-bule sebelumnya yang pernah aku temuin gitu. Udah curhat duluan, Beb, aku tuh dari negara ini. Aku tuh ke Bali, ke Indonesia, mau ini, mau itu. Jadi aku udah tahu, udah ada bayangan. Nah, dia ini enggak, Beb. Jadi dia ini kayak misterius gitu. Tapi kita video call asli sih mukanya. Terus chatting-chatting juga nyambung sih kan, biasanya kalau penipu gitu kita chatting apa dijawabnya ngaco gitu ya. Tapi kan kalau ada yang orang-orang bucin ditranslate disambung-sambungin aja padahal itu nggak nyambung, makanya hati-hati banget ya. Sekali lagi jangan sampai tertipu. Nah udahlah aku bilang gini, tapi aku stay di Bali loh. No 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 problem katanya, aku bakal bayarin semua akomodasinya. Yang penting kamu ke Jakarta dulu karena aku mendaratnya di Jakarta pertama, bukan di Bali. Oh oke oke, dibayarin lah Beb, aku Beb ke Jakarta pakai Garuda. Aduh endul ini, dan bisnis Beb. Hah, kok dia ngasih bisnis, apa dia kaya raya gitu ya. Tapi mukanya tidak meyakinkan. Soalnya waktu video call tahu kan orang-orang Iran kayak mana Beb. Tahu kan kayak Rohingya tapi mungkin dia yang karena mungkin dia home pimpa makanya merawat diri ya jadi cucok gitu. Cuman ya nggak kayak bule ya, begitulah kulitnya juga sama sawo-sawo matang begitu. Ah kok gue dibeliin Garuda, makin deg-degan Beb. Tapi balik lagi kan, ketemuan di Indonesia, Jakarta, rumah gue Rawamangun gitu ya, enggak lah, nggak akan masalah. Kalau ada apa-apa ya gue balik ke rumah. Udahlah Beb, terbanglah aku ke Jakarta ya, ngering mendaratlah aku di Jakarta. Dan aku langsung ke terminal internasional karena dia mendaratnya di internasional. Jadi ini pure aku yang jemput dia di bandara Beb. Ya, ini fresh graduate ya. Fresh graduate itu bule yang masih segar gitu ya, daging seger. Endul belum terkontaminasi sama kucing-kucing yang lain Beb. Ya maksudnya bukan aku kucing, aku kan tapir Beb, bukan kucing. Udahlah singkat cerita aku tunggu, aku pindah kan, emang dia udah kayak prepare gitu kalau udah urus lah gitu ya, kalau aku tuh supaya nunggu nggak lama gitu, cuman beberapa menit dia mendarat gitu ya. Aku tunggu tetap aja lama karena dia harus tunggu bagasi, harus imigrasi kan, jadi aku nunggu sejam setengahan gitu di luar itu ya. Aku tunggu, keluar dia Beb. Itu orangnya ya, aslinya lebih serem. Nggak ngerti gue emang itu orangnya, tapi lebih serem, badannya cucok Beb, ternyata gedong, suka ngejim. Cucok banget badannya. Dan ternyata Beb di belakangnya ada bodyguardnya Beb. 2 orang Beb bodyguardnya. Ini siapa sebenarnya orang ini? Dalam hatiku nih, oh ini keongan ini, aduh alemong ini artis atau apa. Sedangkan aku kan masih merintis di Bali Beb. Jadi bajuku gembel, celanaku gembel, bolong-bolong begitu. Kampung lah aku. Ya, tapir Bali yang baru merangkak dari bawah sampai, aduh aku bilang ini, aduh tahu gitu gue nggak datang, aku insecure Beb, nggak pede gue. Sedangkan dia yang bawa kopernya itu yang bermerek gitu ya, terus bodyguardnya juga 2 orang di belakang. Aduh habis gue ini, badan juga udah bau rokok Beb, aku ngerokok kayak dukun, aduh tambah nggak pede aku Beb. Disclaimer dulu ya Beb, semua cerita-ceritaku yang aku angkat di YouTube ini semuanya asli, real, kisah nyata aku. Nggak pernah aku menceritakan kisah orang lain. Kalau misalnya emang nanti suatu saat aku ceritain kisah orang lain, aku juga bakal disclaimer lagi, aku bakal kasih tahu kalian gitu. Tapi untuk
So far selama ini yang aku ceritain ke kalian itu real pengalamanku pribadi. Jadi kalau ada yang merasa tersinggung atau nggak terima atau sekiranya aku bohong atau mengada-ngada, terserah kalian. Jadi skip aja. Kalau nggak suka ceritaku silahkan skip aja, oke? Udahlah, aku say hi. Halo, hai katanya. Let's go. Ke hotel beb, 5 star beb, Alemong beb. Dan si bodyguardnya itu dikasih kamar juga. Aku sama dia doang nih. How are you? Jadi dia tuh agak malu-malu pertama kalinya. Pertama agak malu-malu gitu, kayak membaca situasi. Aku juga kayak, ini suka gak sih sama aku? Karena emang gak terlalu barbar orangnya. Jadi kayak melangkahnya tuh pelan gitu ya. Bukan melangkah jalan kaki, melangkah ke next stepnya tuh pelan. Kan ada juga beberapa bule yang baru ketemu 15 menit aja udah gitu ya beb ke aku ya. Kayak memangsa hewan ternak gitu. Padahal gue bukan hewan ternak. Tapi dia ini sopan gitu ya. Berwibawa, sopan, cucok juga, ganteng. Aduh dia, aku tuh deg-degan dari awal. Ini suka gak sih sama gue? Soalnya dari matanya nggak yang nakal, dari matanya nggak yang genit. Aduh gimana ya, aku pulang aja kak. Tapi ya dalam hatiku gini, kalau misalnya emang gue disuruh balik ya balik aja, minta jemput aja ya sama tanteku atau omku gitu kan ada di Jakarta. Santai aja laki, udahlah aku. Tapi begini beb, aku tuh bukan membanggakan diriku sendiri. Aku punya manner sih, aku itu. Kalau misalnya ada orang yang nanya ke aku, oke, apa sih yang lo banggain? Gue punya manner, aku punya attitude. Karena itu nggak bisa dibeli beb ya. Itu yang bisa bikin orang respect, itu yang bisa bikin orang sayang juga sama lo. Makanya aku tuh nggak mau menghancurkan mannerku ini gitu ya beb sampai kapanpun. No, it's me. Tapi emang ada di dalam diriku sih. Jadi aku nggak perlu membuat-buat itu, dari dulu emang udah ada itu. Meskipun obrolanku terlihat terkesan barbar, tapi ya gue gitu beb. Aku tuh nggak pernah kasar sama orang lain, aku nggak pernah julid sama orang lain, ya diem aja gue gitu. Inilah aku gitu ya beb. Nah jadi si cowok Iran ini juga respect sama aku beb. Dia nggak berani loh kayak nge-treat aku kayak tapir pada umumnya atau kucing pada umumnya. No, dia benar-benar sopan. Sampai nanya begini, aku mau belanja soalnya aku butuh sesuatu katanya. Kamu tahu nggak shopping mall terdekat di sini? Oh tahu, aku bilang. Di sini, let's go. Pergilah kita beb ke shopping mall. Balik lagi, untuk pertama aku selalu jaim beb. Ya apalagi pertama ketemu, dia tawarin aku beb. Kamu mau apa ambil aja? Oh no, aku punya semuanya. Aku bilang gitu beb. Dan aku emang nggak tahu ya kenapa mulut gue tuh keluar aja gitu beb gitu. Kayak ala-ala jawaban Miss Universe gitu ya. What do you need? You can take everything what you need katanya. Oh no, I have everything. Dia sampai bengong. Ini kenapa berondong ini? Kok ditawarin belanja nggak mau? Nggak mau lah aku. Kalau cuma belanja-belanja gini, gue juga punya baju-baju gitu ya beb. Dan emang apa ya, aku mata duitan sih ya. Dan itu beb, maksudnya kalau ngasih duit oke lah. Kalau ngasih baju-baju gini ngapain gue mau diapain, baju kan udah banyak. Kalau duit baru jadi dia sempat bengong. Oh you have everything. Ya yeah, I have everything, it's okay, you can shopping, it's okay, aku bilang gitu. Ada juga bodyguardnya di situ. Jadi aku ikut-ikut dia aja. Jadi aku santai aja. Ya manner lah nomor satu beb. Attitude masa baru kenal udah minta-minta. Maksudnya minta dibelanjain, nanti gue diinjek-injek. Bener kan? No, nggak bisa kau nginjek-injek gue cuma karena kau kasih baju, nanti kan alasanmu. No. Udahlah singkat cerita pulang kita ke hotel. Terus tiba dia bilang gini, I like you katanya. Langsung di komen beb. Aku suka mukamu. Meskipun kulitmu sawo matang tapi aku suka kamu bersih katanya. I like katanya. Hah? Aku pikir dia nggak suka beb justru. Akhirnya dia ngomong juga, ternyata berenyit-berenyitku baru datang. Kemana aja kalian tuyul-tuyul, kurang ajar. Dari tadi mami nungguin kalian ya supaya kodamku keluar, supaya dia terkesima. Aduh tuyul. Puh. Suka dia beb sama aku. Terus aku bilang gini, you want me to stay here? Aku bilang, kamu mau aku tinggal di sini sama kamu, stay di sini atau gimana? Ya you can stay katanya. Langsung lah mandi beb. Aku disuruh mandi. Let's go shower katanya. Berdua beb. Aku bilang,
Aduh, aku nggak pede lagi soalnya kan meskipun mukaku mulus ya, tanganku meskipun ya coklat tapi mulus kan tanganku semuanya. Tapi kalau udah nyampe bawah kayak perang Vietnam, Beb. Aku tuh nggak pede gitu loh. Bukan borok kan, bukan apa bukan, tapi kayak you know kan, ke orang-orang kulit kita kan kalau bukan yang anak orang kaya banget ya nggak terurus lah ya, Beb. Bukan masalah itu sih. Ungu aja ya. Selangkanganku ungu, terus sampai belakang-belakang hijau gitu. Aduh nggak pede aku, tapi ya gimana ya aku bilang. Aduh semoga dia nggak memperhatikan gitu ya, Beb. Langsung kita batapan, Beb. Jadi kita batapan. Aku langsung terjun, Beb. Jadi dia sebelum masuk ke bathroom, aku dulu kan yang ada di dalam. Aku buka baju, Beb, sampai 2 detik sekian menit, 2 detik sekian, pokoknya langsung terjun aku. Hah, kamu cepet banget ya terjunnya. Terjun gue atlet terjun payung. Aku bilang gitu. Ayo cepat ke sini, kita berendam. Oke, oke. Berendam lah, Be. Mulailah di situ, kis-kis gitu kan. Aduh, aku nggak pede lagi, mulutku bau rokok, bau tembakau. Mulut gue bukan bau rokok lagi, bau tembakau. Aku ngerokoknya parah. Kamu tuh harus berhenti ngerokok katanya, itu nggak baik. Iya, I know, aku bilang. Tapi tetap aja aku disosor, Beb. Berhenti tetap aja kau mau. Udah lah ya, intinya kita skip dulu yang itu ya. Kan udah tahu lah ya kelanjutannya gimana ya. Nah, udah selesai, terus dia ngomong, Beb, kamu punya keluarga di sini? Ya, ada tanteku. Punya orang tua masih, punya kakak punya, aku bilang. Punya kakak berapa? 2. Yang satu cewek, aku bilang, kembaranku. Terus yang satu lagi cowok, tapi dia kerja di luar negeri. Ah, oke, oke, oke. Nanya-nanya, udahlah aku jawab semuanya ya. Ya, aku pengen dong tahu tentang dia. Kamu kerja di mana? Aku punya bisnis. Bam. Sudah kuduga. Ini ikan kakap, Beb. Oh, oke, oke, aku bilang. Aku diam aja lah lagi. Aku punya bisnis katanya di Amerika. I have a big company katanya gitu, Beb. Jadi dia tuh punya perusahaan yang besar katanya. Cucok meong ini. Aku udah membayangkan aja. Gimana ya aku kalau jadi nyonyanya. Sudah membayangkan aku, Beb. Langsung aku tanya lagi. Company apa ya? Ada company katanya ekspedisi. Terus aku tuh punya yayasan katanya. Hah? Yayasan apa ya? Ya yayasan untuk orang-orang yang terlantar katanya. Nggak hanya untuk anak kecil, lansia pun bisa di situ di yayasanku katanya. Sampai ada universitasnya, ada sekolah SMA-nya, ada buat penyalur tenaga kerjanya ke luar negeri. Ah, good, aku bilang. Oke, oke. Jadi kamu ownernya? Iya, aku CEO. Aduh, Alemong ini kaya raya, Beb. Cucok meong ini. Terus udahlah ya, Beb ya, kita tidur, terus besoknya kita breakfast, dan breakfastnya juga endul banget karena hotel bintang 5. Aduh, uangnya kayaknya nggak berseri itu, Beb. Dalam hatiku, aduh, andai aja aku jadi istrinya ya, Beb. Udahlah ya, udah selesai tuh dia urusannya di Jakarta. Jadi selama dia keluar meeting itu, aku tuh diem di kamar di hotel ya. Terus dia bilang gini, udah deh pulang deh dia ya, udah selesai meeting pulang. Aku besok mau ke Bali, kamu mau ikut nggak ke Bali? Oh ya ikut dong, aku bilang, aku kan tinggal di Bali. Aku bilang, ini kan ke Jakarta buat nemuin kamu. Ya oke katanya, dibookingin lagi Garuda, Beb. Duduk di samping dia juga, Beb, di bisnis kelas lagi. Aduh, Alemong ini kaya raya, sumpah ini kaya raya. Aduh, aku tuh happy terus tapi takut baper gitu. As you know kan, itu masih kecil, Beb, gue. Masih 20-an. Jadi kayak aduh, oke, jangan bucin, jangan bucin. Aku tuh masih kayak menjaga gitu ya, Beb, supaya nggak bucin. Takutnya kalau udah bucin, aduh, gue jadi murah. Nah, udah ada gong, Beb, pertama gong. Pertama nih gongnya nih. Udah turun di Bandara Bali. Kita ke hotel area Nusa Dua, tahu kan Nusa Dua BTDC, itu mehong-mehong hotel, Beb, 1 malam 5 juta, 6 juta. Di situ, Beb, dia, Beb. Aduh, Alemong ini hotelnya juga cucok meong ini Alemong. Pokoknya gue happy gitu ya. Aku dapat ikan kakap ini yang udahlah harus berusaha supaya terlihat mahal gitu ya, Beb. Jangan murce. Ternyata dia ngomong, Beb. Aku mau ibadah dulu katanya. Aku mau diibadah di mana ya, nyari musola.
Hah? Kamu muslim? Iya. Aduh jeder, aku bilang, aduh ternyata ini muslim beb. Me too, aku bilang, aku juga. Ya ayo kita sholat bareng. Aduh. Oke. Aduh beb, aku nggak tahu harus ngomong apa. Ini beneran pengalamanku yang pertama sama orang asing yang sama religionnya sama aku gitu ya. Kan sebelum-sebelumnya bule, sebelum-sebelumnya lokal. Aku punya mantan 8 orang Indonesia. Ya mostly sih muslim ya. Ya kita tahu kita salah gitu ya, tapi kan ya you know lah ya, nggak usah dibahas di sini. Cuman yang bule ini aku nggak expect kalau dia itu muslim gitu beb. Kayak aduh lu sholat ya, itu sholat sih kewajiban ya beb, mau kita pendosa apapun. Aku mikirnya aku belajar dari dia dari situ sebenarnya. Ya mau lu pendosa segimana pun lu jangan ninggalin sholat, bener sih. Cuman ya ketika aku mikir hoe empi-empinya juga salah gitu. Aduh, aku bilang, aduh ini bikin dia lama boleh, aduh. Udahlah beb ya, kita ngobrol makin deep gitu kan, karena ya aku udah 3 hari sama dia total ya. Dia ngomong, aku tuh ini perusahaanku, dia liatin beb di iPadnya itu. Ini yang aku lakukan, katanya aku tuh membantu orang-orang yang susah yang ada di Amerika, yang muslim juga. Jadi yang kena rasis, yang kena pokoknya kekerasan, yang kena nggak ada orang tuanya, yang emang udah lansia, yang udah pokoknya dibantu sama dia, dimasukin ke yayasan dia beb. Aku bilang kamu hebat banget ya, aku bilang sampai kamu ada di titik ini. Ya aku juga dulu susah katanya di Iran itu, sampai aku ikut orang tuaku. Jadi dia tuh dulu ditinggal beb sama neneknya di Iran, terus orang tuanya merantau ke Amerika, baru dia menyusul ke Amerika sampai merintis segala macam sampai gede segede itu perjalanannya susah katanya. Aku juga merintis dari nol. Aku yakin kamu bakal sukses. Dia ini bilang begitu beb, jujur ya. Dia bilang gitu ke aku dulu. Ya pas ketemu itu. Aku yakin kamu bakal sukses one day katanya. Amin. Aku bilang amin. Semoga dalam hati gue juga ya. Amin, kalau ada yang ngedoain gitu atau ada yang mau, kalau ada yang kayak menerka-nerka, menebak-nebak itu gue bakal sukses. Amin, aku aminin. Terus aku tuh berusaha mencari namanya, ya nama aslinya. Dia itu cuma ngasih tahu gue nama panggilannya, dan aku yakin itu bukan nama aslinya. Gimana gue cara cari nama gitu ya, ini nama, gue butuh nama dia siapa sih, pengen tahu gitu kan. Aku lihat be, pas kita lagi dinner tuh di hotel itu, dia mau bayar pakai kartu kreditnya, dan mataku kan ada 2.000. Di sini matanya lelaki bikin Shanghai bikin hohe, dibuatnya. Kulirik sedikit itu, dapat beb nama aslinya. Langsung ku save dulu di handphoneku. Malamnya ku Google beb. Ternyata beb dia tuh emang salah satu public figure yang ada di Amerika. Ya dia banyak banget membantu orang, dia punya perusahaan banyak banget. Sampai di Bali pun dia hire atau sewa helikopter. Ketika mau ke mana aku lupa, cuman aku nggak ikut ke atas ke helikopter itu. Cuman dia emang, aku tahu dia itu sewa gitu helikopter itu. Emang sekaya itu. Dan singkat cerita aja ya, jadi dia itu stay di Bali 10 hari ya. Harusnya tuh 8 hari, tapi karena pengen extend sama aku, mungkin akar gingsengku enak ya beb. Jadi dia extend 2 hari, 10 hari, dirubah lagi semuanya. Karena setelah dari Bali itu dia mau ke Shanghai, ke Cina. Begitu juga, jadi kayak dia itu sebenarnya lecture beb. Jadi kayak pembimbing atau apalah lecture, aku bahasa Indonesianya nggak ngerti lah. Pokoknya lecture aja ya. Acara juga di China, jadi diubah lagi demi aku beb 2 hari. Dan sampai terakhir dia pulang pun aku drop juga ke bandara, nangis dia beb, pisah sama gue nangis. Dia bilang begini, Ardian, you have my number, if you need anything just tell me. Kamu butuh apapun kasih tahu aku.
Langsung aku dikasih segepok gini beb, tapi rupiah beb, sayangnya bukan dolar. Gede lah itu, 2 digit lah aku dikasih. Ini buat kamu, semoga kamu hidup enak ya ke depannya, kamu jangan menyerah, pokoknya kamu harus terus ingat sholat. Nah itu dari situ aku dilema sih ya beb, karena ini bukan mau aku ya, jadi home pimpa ini bukan mau aku yakin dengan dia pun begitu. Dia jadi home pimpa bukan kemauan dia. Nggak ada yang mau jadi home pimpa di dunia ini, nggak ada satupun, nggak ada. Karena emang kita dari since I'm remember ya aku udah suka sama cowok gitu. Gue nggak pernah ada momen yang tertarik sama cewek, belum ya. Semoga aja nanti sadar ya beb, waras ya. Ya jadi sedih pokoknya, intinya sedih, happy, cuman karena satu hal dan lain hal kita lost contact karena handphoneku ganti kayaknya waktu itu tuh. Dan dulu aku pakai handphone iPhone tapi yang CDMA gitu loh beb, yang pakai injek gitu, jadi nggak bisa kan. Jadi udahlah, sebenarnya aku punya emailnya sih, cuman ya udahlah, aku kan sekarang udah ada abah kan. Ya semoga dia sehat di sana, terus happy, pokoknya happy banget, dia baik banget selama di Jakarta, di Bali, respect aku banget. Terus dia juga secara nggak langsung ngajarin gue gitu loh beb, tentang kehidupan juga gitu, kayak jangan lupain sholat, jangan tinggalin sholat, terus lo harus jadi orang baik. Ya itulah pengalaman di Bungkus Bule yang paling, mungkin salah satu yang paling berkesan karena unik gitu menurutku. Ya udahlah bunda ya, segitu dulu cerita kakak Etwil. Semoga terhibur, semoga jangan baper-baper, jangan bucin ya, ini cuman YouTube, cuman ini aja lah, ini intermezzo aja, ember bur. See you in the next video. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Pokoknya cus capung endul.